Shalom saudara, selamat pagi. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan bersukacita. Kita bersyukur di pagi hari ini karena kita kembali lagi dalam renungan pagi Spiritual Life. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan pembacaan kita pada Keluaran 25 ayat 17 sampai 20 dengan judul Karya Pendamaian Allah. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Engkau harus membuat juga tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Engkau harus membuat 2 kerup dari emas pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Engkau membuatnya dari emas tempaan. Buatlah 1 kerup pada ujung sini dan 1 kerup pada ujung sana. Kamu harus membuat kerup-kerup itu menyatu dengan tutup pendamaian di atas kedua ujungnya. Kedua sayap kerup itu harus mengembang ke atas menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya berhadapan. Muka kedua kerup itu menghadap tutup pendamaian. Di atas tabut terdapat sebuah tutup yang disebut sebagai tutup pendamaian. Tutup ini bukan sekedar penutup biasa, melainkan lambang kehadiran Allah di tengah umatnya. Di atasnya berdiri 2 kerup atau malaikat surgawi yang berhadap-hadapan, dengan sayap telentang melindungi dan menutupi tutup itu. Gambaran ini menghadirkan suasana yang kudus, yang agung, dan penuh wibawa. Tutup pendamaian menjadi titik pusat ibadah bangsa Israel, sebab di sanalah darah korban diteteskan pada hari pendamaian sebagai tanda pengampunan dosa. 2 kerub yang menghadap ke bawah seakan menekankan bahwa seluruh perhatian surgawi itu tertuju kepada karya pendamaian Allah. Mereka tidak melihat keluar atau ke sekitar, tetapi ke arah tutup pendamaian, sebuah simbol bahwa inti dari hubungan manusia dengan Allah ada pada anugerah pendamaiannya. Di atas tutup pendamaian, Allah memerintahkan agar dibuat 2 patung kerup dari emas murni. Mereka bukan hanya sekedar hiasan, mereka melambangkan makna yang begitu kaya. Sayap mereka terbentang ke atas, menutupi tutup itu, tanda bahwa hadirat Allah itu dijaga dengan kekudusan surgawi. Wajah mereka saling berhadapan, tetapi pandangan mereka tertuju ke bawah, tepat ke arah tutup pendamaian yang menjadi lambang dari kasih karunia Allah untuk manusia. Renungan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah Allah yang kudus, namun juga Ia adalah Allah yang penuh kasih. Ia menyediakan jalan agar manusia yang berdosa tetap bisa bersekutu dengannya. Tutup pendamaian menunjuk kepada Kristus, yang melalui salibnya menjadi tempat kita menemukan belas kasihan dan damai dengan Allah. Dialah tutup pendamaian yang sejati. Darahnya yang ada di kayu salib menjadi jalan pendamaian antara manusia dengan Allah. Jika kerub saja mengarahkan pandangannya ke sana, betapa lebih lagi kita, umat yang ditebus, dipanggil untuk memusatkan hidup kita kepada Kristus. Kerub itu bukan hiasa belaka. Mereka melambangkan sesuatu yang jauh lebih dalam, hadirat Allah yang kudus dan agung. Tabut perjanjian itu bagaikan taktanya di bumi, dan kerup-kerup itu berdiri sebagai penjaga takhta ilahi. Dari sanalah Allah berfirman, dari sanalah kasih karunia dan pengampunan dicurahkan. Kerup-kerup itu mengajarkan bahwa seluruh perhatian kita pun seharusnya terarah pada karya Kristus, dan bukan lagi pada prestasi, kekuatan kita, atau usaha kita sendiri, tetapi pada kasih karunia Allah yang dinyatakan melalui korbannya di atas kayu salib. Saudara, mari sejenak kita renungkan firman Allah yang sudah kita dengar. Saudara, hari ini apakah fokus hati kita sudah tertuju pada Kristus sebagai pendamaian? Seperti kerup yang mengarahkan pandangannya pada tutup pendamaian, demikianlah hati kita dan pikiran kita harusnya senantiasa tertuju pada kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk karya-Mu yang begitu indah, begitu ajaib, sehingga hari ini ketika kami percaya sungguh-sungguh kepada Engkau, Engkau mendamaikan kami dengan Allah. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah kepada setiap kami, membersihkan kami dari segala dosa dan pelanggaran, sehingga hari ini kami menjadi pribadi yang indah dan punya
kesempatan untuk dekat dengan Bapa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Ampuni kami jika di hari-hari ini kami sering melakukan kesalahan atau kami bahkan sering melalaikan kasih karunia Tuhan. Ajar kami dari hari ke hari untuk semakin dekat, semakin melekat dengan Tuhan. Bahkan Tuhan, di pagi hari ini kami menyerahkan segala aktivitas kami, biar kiranya Tuhan yang membuatnya menjadi sempurna dan indah. Kami menyerahkan agar kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, sukacita dalam kami menjalani pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi saudara, kiranya dimanapun kau berada, kiranya engkau sehat badannya, kuat imannya, dan Tuhan Yesus memberkati.